Perjamuan Kudus. Shalom, selamat pagi Tubuh Kristus. Pagi ini kita akan dengar pengajaran yang disampaikan oleh Pak Eldi. Silakan Pak Eldi, waktu dan tempat. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Apapun situasi keadaan kita, mari kita terus belajar mengucap syukur supaya iman kita tetap teguh kuat. Hari ini saya mau sampaikan sebuah pengajaran praktis yang saya beri judul Anugerah dan Karakter atau Kasih Karunia dan Karakter. Mari kita membaca lebih dulu dalam Kejadian 39, kisah tentang bagaimana Yusuf dibuat Tuhan selalu berhasil. Ayatnya demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia, mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu, luar biasa ya ayat ini ya. Saya berharap pengajaran pagi ini membuat kita tercelik, lalu menghasilkan cakrawala baru dalam sudut pandang kita tentang berkat, tentang anugerah, dan karakter. Termasuk juga bagaimana kita melihat iman Kristen hubungannya dengan orang-orang di luar kekristenan. Pelajaran ini bagi saya sangat penting, walau judulnya sederhana, anugerah dan karakter. Kita lihat dulu bagian yang pertama. Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil, itu bukan tanpa alasan. Ya, kita lihat jika kita mengacu pada doktrin teologi Perjanjian Lama, kita bisa memahami bahwa ada alasan khusus dan kedaulatan Allah membuat Yusuf selalu berhasil. Apa itu alasan khusus dan kedaulatan Allah? Yaitu Tuhan mau pakai Yusuf menjadi nenek moyang yang menghasilkan generasi yang tangguh, generasi yang melihat dan mengalami karya keselamatan. Itu adalah alasan khusus dan kedaulatan Allah. Tetapi kalau kita belajar teologi yang benar dalam Alkitab, maka kita juga belajar bahwa ternyata Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil itu bukan hanya semata karena alasan khusus dan kedaulatan Allah, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah anugerah. Tetapi juga ada alasan umum. Apa itu alasan umum? Itu menyangkut karakter seseorang, respon seseorang. Jadi Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil itu bukan semata-mata karena Tuhan punya kedaulatan dan alasan khusus memberkati dan membuat Yusuf selalu berhasil. Tetapi ada hal yang berkaitan dengan bagaimana karakternya, responnya waktu dia mengalami ketidakadilan, waktu dia mengalami keadaan yang sangat sulit dan merugikan dia. Nah, coba kita lihat salah satu aja ya. Salah satu teks yang menunjukkan kisah bagaimana karakter Yusuf itu. Ayat yang sudah tampil ini saya akan bacakan ya. Dalam Kejadian 50, mulai ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya.
Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri, sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ini, coba lihat karakternya. Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar teologi dengan benar, ya, tidak asal bicara saja, bahwa Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil karena memang ada alasan khusus dan kedaulatan Allah, supaya keturunan Israel bisa melihat kebesaran Tuhan, ya, dan supaya Yusuf secara spesifik pada ayat 20 itu dipakai Tuhan untuk melindungi generasi Abraham, Ishak dan Yakub, sekalipun mereka dibuang atau dijual atau dijajah di Mesir. Lewat Yusuflah Israel berkembang dan bisa terbebas dari perbudakan Mesir. Tetapi alasan umum juga ada. Kita harus belajar teologi dengan benar. Apa alasan umum? Tuhan melihat respons dan karakternya Yusuf, sehingga Yusuf dibuat selalu berhasil. Bahkan saudara, lewat respons dan karakter Yusuf, tuannya, yaitu bernama Potifar, itu juga diberkati. Jelas di sana dikatakan, bukan saja atas segala miliknya Tuhan lindungi, tetapi juga di rumah maupun di ladang. Ini kan jelas bicara tentang prosperity, tentang kemakmuran. Ya. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran karena itu kebablasan. Tapi saya ingin mengembalikan konsep berpikir dan cakrawala berpikir kita kepada konteks yang alkitabiah, bahwa Tuhan juga melihat karakter seseorang dalam memberkati. Ya. Nah, di sini nanti kita akan semakin luas dan kita bisa bergaul dengan orang-orang non-Kristen yang tidak seiman, bahwa ternyata orang-orang tidak seiman pun diberkati Tuhan. Atas dasar apa? Atas dasar karakter mereka. Atau sebaliknya, teman-teman, nanti kita bisa berdiskusi dalam ruang tanya jawab. Atau sebaliknya, orang-orang Kristen yang kepedeannya luar biasa itu, terlalu pede, GR, bahwa dia hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah, tapi tidak berkarakter seperti Kristus, jangan berpikir Anda akan diberkati. Bahkan bisa terjadi apa? Yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya akan mendatangkan pukulan yang lebih besar, hajaran yang lebih besar. Sedangkan yang tidak tahu kebenaran tetapi melanggar kebenaran, maka hajaran atau pukulannya lebih ringan dari orang yang tahu kebenaran, seperti kita-kita ini yang rajin pelayanan dan lain sebagainya. Next. Ini secara umum ya teman-teman, saya tampilkan beberapa sifat yang ada pada Yusuf. Dia mau menerima saudaranya apa adanya. Nggak gampang loh. Sekalipun dia tahu kebenaran, nggak gampang. Dia menderita di Mesir itu. Harga dirinya hancur. Hampir binasa. Tapi dia bisa terima saudaranya apa adanya. Ini tidak mudah. Bahkan maaf ya, selevel hamba Tuhan pun belum tentu bisa. Yang kedua, dia mau terbuka. Mau membereskan perasaannya yang buruk. Tidak simpan sampah di hati. Ini juga tidak gampang. Pemberesan itu terjadi dari sebuah keputusan pribadi. Bukan dari situasi di luar kita. Sekalipun di luar kita, misalnya orang yang bersalah kepada kita sudah minta maaf. Tapi kalau di hati kita nggak ada keputusan internal, ya, nggak akan bisa kita beres. Dan itu karakter.
Apalagi melatih diri memahami posisi yang sulit pada orang lain. Kenapa orang lain berbuat tidak baik kepada dirinya, kakak-kakaknya dalam hal ini. Mengasah karakter, ya, mau diasah terus karakternya, sadar Tuhan pakai keadaan tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Jadi fokusnya adalah Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Ini luar biasa Yusuf itu. Yang kelima, selalu mengendalikan pikiran untuk selalu berpikir positif. Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Dasar kekristenan kita harus Alkitab, bukan filsafat, psikologi, atau motivator-motivator yang memberikan kita tagline-tagline yang nampak baik. Yang keenam, dia tidak dengki. Dengki adalah perasaan marah, benci, dan tidak suka disebabkan iri atas keberuntungan orang lain. Tidak ada pada diri Yusuf. Luar biasa ini. Waktu dia di penjara, dia dikhianati, dia dijanjikan kalau nanti yang ditolong itu dibebaskan, dia juga akan ditolong. Nggak pernah ditolong, ditinggalkan, dikhianati, dia tidak menaruh dengki. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan pengajaran yang tegas kepada jemaat di gereja kami, bahwa dalam kasih karunia atau dalam anugerah Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang harus kita lihat dalam konteks berteologi dengan benar. Yang pertama, kita harus lihat bahwa Tuhan itu punya kedaulatan. Kedaulatan apa? Dalam hal yang sempit saya bicara tentang memberkati lah. Ya, bukan hanya tentang keselamatan, tapi memberkati dalam keseharian kita, usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dan lain sebagainya. Dia berdaulat memberkati. Dia berdaulat memilih siapa saja diberkati dan memilih siapa saja tidak diberkati. Dia bisa menentukan pintu terbuka buat si A, tapi buat si B pintu tertutup. Iya, itu kedaulatan. Kita harus mengakui. Ya, kedaulatan Allah itu. Ada the providence of God dan sovereignty of God. Kedaulatan Allah dan pemeliharaan Tuhan itu harus kita hormati. Tetapi jangan lupa teman-teman, Tuhan itu juga Tuhan yang adil. Di sini kita belajar keadilan Tuhan. Yang dimaksud keadilan Tuhan itu apa? Bahwa Tuhan bertindak memberkati seseorang sesuai dengan aturan dan ketetapannya. Apa itu aturan dan ketetapannya? Barang siapa mendengar segala perintah dan peraturan yang kusampaikan kepadamu hari ini, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Jadi kalau ada orang tidak di dalam Yesus, imannya belum di dalam Yesus, tapi melakukan apa yang seperti firman Tuhan atau Yesus sampaikan, ajarkan, ya Tuhan itu adil. Dia pasti memberkati orang-orang yang di luar Kristen, di luar iman kita, tapi berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan kita kegeeran, berlebihan, terlalu pede, sampai akhirnya teologi kita melenceng. Kita menghakimi orang yang di luar Yesus, bahkan ini yang menolong kita. Kalau kita mengerti keadilan Tuhan, kita bisa berteman dengan orang-orang non-Kristen, bisa mertua kita, bisa menantu kita, bisa ipar kita, dengan melihat sudut pandang yang benar. Bukan dengan arogan, merasa diri paling suci, merasa diri paling benar. Tetapi, maaf ya, miskinnya luar biasa, sok rohani, tapi nggak jadi berkat. Sementara orang yang kita anggap tidak rohani, sangat diberkati Tuhan. Nah, ini jadi pergumulan iman. Oleh karena itu kita harus paham keadilan Tuhan. Kan ada firman Tuhan bilang, ada tabur, ada tuai. Betul tidak? Ya, orang lain yang tidak di dalam Tuhan melakukan ini. Dia menabur yang baik, ngomongnya santun, bicaranya lemah lembut. Saya percaya orang itu juga disayang Tuhan. Hanya satu yang kurang. Dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan mengalami keselamatan. Tetapi mengalami berkat di dunia, iya, karena Tuhan itu adil. Itu. Ya. Bahkan kan Tuhan sendiri berkata memberi matahari kepada orang jahat dan memberi matahari kepada orang benar. Itu sudah gambaran apa? Gambaran bukan hanya kedaulatan Tuhan, anugerah, tetapi bicara tentang keadilan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan tidak memandang bulu ketika dia harus
memelihara umat ciptaannya yang diciptakan dengan kemuliaannya. Itu bukan cuma kita yang sudah di dalam Yesus. Mereka yang di luar Yesus pun sebenarnya diciptakan dalam kemuliaan Tuhan, cuman mereka kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Yesus kita dipulihkan. Di dalam Yesus kita menerima jubah yang baru seperti anak bungsu yang terhilang. Diberikan sepatu atau kasut, diberikan cincin, dipestakan. 4 tindakan ayah ini, ya 4 tindakan ayah ini kepada anak bungsu, diberi jubah, diberi cincin, diberi kasut, dibuat pesta. Itu gambaran tentang kasih karunia. Yang dalam tradisi Yahudi 4 hal ini sangat besar maknanya. Next time saya akan jelaskan buat saudara. Jadi bagi yang tidak tahu perintah Tuhan akan diperlakukan sesuai dengan ukuran Tuhan kepada orang yang tidak tahu perintah dan kehendak Tuhan. Tapi bagi yang tahu perintah dan kehendak Tuhan akan diperlakukan juga sesuai dengan ukuran Tuhan kepada yang tahu dan tahu perintah dan kehendak Tuhan. Jadi siapa yang tahu perintah dan kehendak Tuhan tapi karakternya buruk sehari-hari pelayanan, tetapi sehari-hari juga relasinya buruk dengan menantu, dengan mertua, dengan besan. Saudara, Tuhan itu adil. Jangan-jangan ya orang di luar Yesus diberkati bukan karena kebetulan, karena memang Tuhan itu adil. Itu penting. Boleh nanti kita diskusi tanya jawab di ruangan Zoom ini sebelum Anda masuk breakout room nanti atau dalam berkompak. Kita lihat bagian kedua. Next. Seperti apa sih pikiran Tuhan itu terhadap sifat dan karakter manusia? Saya kutip ayat yang pernah saya sampaikan dalam pengajaran Koramdio beberapa waktu yang lalu. Saya merefresh buat kita semuanya. Mazmur 37 ayat 37 bilang gini. Perhatikanlah orang yang tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, disuruh memperhatikan. Mark, tandai. Mark the perfect man. King James. And behold the upright, for the end of that man is peace. Kalau dalam Indonesia mudah dibaca, amatilah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada kesudahannya ada damai sejahtera. Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu. Saya pernah uraikannya kalau Anda tidak lupa beberapa waktu yang lalu tentang kejujuran. Ya. Jujur itu artinya apa? Next, lurus, tegak. Ya. Tidak bengkok. Jujur itu benar. Ini kata sifat. Jadi orang yang jujur itu orang yang tegak lurus. Prinsip hidupnya. Tidak menyimpang, tidak tricky, manipulatif. Ya. Dia bukan toksik bagi sesamanya. Justru blessing. Tapi tidak dalam Tuhan. Ya Tuhan adil. Tapi ada orang yang berkata saya hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Bapa. Tapi tricky hatinya, licik, manipulatif, dengkinya luar biasa. Apakah Tuhan akan tetap memberkati orang kayak gitu? Tidak. Tuhan akan menghajar sesuai dengan Ibrani. Justru yang dianggapnya anak dihajarnya. Ya. Kejujuran atau kelurusan hati itu kata benda. Honesty. Jujur atau tulus. Itu Tuhan cari. Makanya Tuhan katakan lewat pemazmur, perhatikanlah. Mark the perfect man ini. Amatilah. Jadi kita harus mengamati, kita harus memperhatikan, kita harus mempelajari hidup orang-orang yang jujur, yang tulus, yang suka damai. Tuhan bilang akan ada masa depan. Masa depan ini bicara 2 hal, Bapak Ibu. Yang pertama tentang masa depan yang sesungguhnya, yang dalam perjalanan hidupnya, anak cucunya, ketika dia berusia semakin lanjut, itu masa depan. Tapi masa depan ini juga bicara tentang for the end of that man. Artinya apa?
ketika dia menuju kepada kematian. Ya, for the end of that man is peace, damai sejahtera, tenang. Ketika menghadapi kematian, orang-orang yang tulus, orang yang jujur ini meninggalnya tenang. Jadi saudara jangan pikir gini, kalau dalam Tuhan kita meninggalnya tenang, sejahtera. Di luar Tuhan pasti meninggalnya tidak tenang, tidak sejahtera. Tunggu dulu, bangunlah teologi yang benar. Anda akan sering tuh melihat orang-orang yang nampak setiap pelayanan rajin ke gereja, tapi meninggalnya nggak tenang, sekaratnya luar biasa, membuat kita miris. Kenapa ya? Ada orang yang sekarat luar biasa menuju kepada kematian. Tapi kita tahu ada beberapa orang yang di luar Tuhan yang kita kenal, meninggalnya damai, meninggalnya enak begitu, perginya gampang sekali. Apa ini? Kita menjawabnya gimana kalau ada yang nanya? Ya, saya menjawabnya itu keadilan Tuhan. Ya, Tuhan itu adil. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan Tuhan, Anda akan semakin mudah bergaul dengan lintas iman. Anda tidak akan gampang hakimi orang yang masih kita anggap nyembah berhala, kita anggap masih punya penolakan terhadap Tuhan Yesus. Tuhan itu tidak kayak manusia. Ketika ditolak dia langsung turunkan api dari langit seperti para murid minta supaya orang Samaria itu dibakar aja pakai api dari langit. Bukan, Tuhan bukan begitu. Tuhan itu ketika ditolak justru dia menangis, mencari orang-orang yang menolak dia. Inilah yang disebut Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan. Ya, kita lihat ayat yang lain ya, Imamat 19 next. Terus ya, ini beberapa ayat ya. Tuhan perintahkan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Ini kan Tuhan suruh jujur dalam bisnis. Ya, saya ini anak dari orang tua saya yang dagang beras. Saya tahu bagaimana pedagang itu timbangannya mencuri 1 on, 2 on. Saya tahu caranya. Jadi kalau timbangan kuno itu Bapak Ibu ya yang pakai keseimbangan ini ya, di bawah tempat benda pemberatnya itu ada tambahan lagi yang tidak dilihat oleh pembeli. Besi pemberat tambahan. Misalnya 1 kilo ya, sebenarnya itu sudah ada 1 on di bawahnya. Sehingga orang yang beli beras 1 kilo itu cuma dapat 9 on. Saya tahu itu. Itu pedagang. Nah, Tuhan larang kita gunakan timbangan yang tidak jujur, timbangan yang serong. Bisnis apapun yang Anda lakukan, rekanan dengan siapa saja, please ingat khotbah ini, pengajaran pagi ini. Tuhan itu adil. Nanti jangan-jangan ada orang-orang Kristen suka nipu dalam bisnis, justru yang ditipu yang diberkati Tuhan. Dia sendiri seperti memasukkan tabungan di celengan yang lobang. Ayat 36. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, hin yang betul. Ini semua jenis-jenis ukuran pada zaman perjanjian lama. Haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Saya terkesan dengan beberapa orang di luar Tuhan yang saya kenal. Murah hatinya luar biasa. Berbisnisnya itu seperti nggak butuh uang. Intinya dia ingin buat orang lain senang. Saya yakin dalam keadilan Tuhan, orang seperti ini juga disayang Tuhan. Diberkati Tuhan. Anak cucunya dipelihara Tuhan. Tuhan itu adil. Saudara melihat keadilan Tuhan itu bukan secara eksklusif. Tuhan cuma memperlakukan kita saja sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu disebut anak Allah. Mereka yang di luar Yesus pun disayang Tuhan. Hanya kekurangan mereka adalah masih tutup hati, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, kita lihat ayat yang kontroversi ini, Bilangan pasal 23. Ya. Ini adalah ucapan yang diilhamkan Roh Kudus kepada Bileam. Bileam itu Nabi Baal, penyembah berhala, dengki, triki, jahat hatinya. Bileam itu
bisa diartikan yang gampang disuap atau orang yang makan uang. Itu Bileam, arti kata Bileam itu. Ya. Apa dia bilang? Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Waktu dia mau mengucapkan tulah itu kan. Tapi Tuhan belokkan perkataannya, kuasa Tuhan bekerja, kendalikan pikirannya. Lalu kalimat berikutnya, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Coba. Ternyata Bileam pun paham bahwa kejujuran, ketulusan, karakter itu luar biasa. Sehingga Bileam berkata, kalau aku mati, aku mau mati seperti orang jujur ini. Kalau ajalku datang, aku mau menjemput, menerima ajalku dengan kehidupan yang jujur. Ya maaf ya, Bileam aja tahu si pemakan uang orang lain, si pribadi yang tidak jujur ini, Bileam ini, orang yang tamak ini, tahu ternyata karakter itu diperhitungkan Tuhan. Tahu ternyata salah satu jenis karakter yaitu kejujuran, ketulusan itu dia tahu betul. Itu membuat dia damai. Jadi yang ironis adalah Bapak Ibu teman-teman, sayangnya masih ada saja ya orang Kristen, pelayan Tuhan, entah WL, singer, pemusik, diaken, penatua bahkan gembala sidang yang nampak saleh tapi tidak jujur sehari-harinya, tidak tulus. Ya. Kehidupan pribadinya penuh dengan topeng, di mimbar hebat, tapi sehari-harinya musuh dalam rumah. Nampak sangat rohani, nampak sangat saleh, tapi hidupnya penuh dengan kepalsuan. Siapa itu? Ternyata di gereja banyak. Saya pernah membaca jurnal-jurnal penelitian tentang potensi luka melukai dalam institusi agama. Ternyata Bapak Ibu ditemukan dalam beberapa penelitian, termasuk Barna meneliti, gereja adalah salah satu lembaga yang paling mudah saling terjadi melukai di situ. Coba, harusnya tempat kudus, tempat memulihkan, tempat memberkati, tapi di dunia ini realitanya berdasarkan beberapa survei yang saya baca dalam jurnal teologi, ternyata gereja itu adalah salah satu lembaga keagamaan yang sangat berpotensi melukai sesamanya. Wah, mengerikan sekali. Mengerikan. Tragis ya. Jadi jangan tertipu dengan slogan-slogan agamawi. Anak Allah, anak raja, anugerah, kasih karunia. Tapi nggak ngerti menghidupinya. Tidak ngerti mensyukurinya. Tidak ngerti meresponinya. Hanya slogan agamawi yang kosong. Yang ikut-ikutan, klise. Itu ada dalam diri pelayan Tuhan, hamba Allah. Bahkan, punya banyak karunia. Dan Matius pasal 7 udah bilang toh, nyah kamu pembuat kejahatan. Padahal dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat lagi. Tapi Tuhan bilang apa? Kenal kamu, nyah kamu, aku tidak mengenal kamu. Miris ya Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa tanya jawab. Tanya apa saja. Nanti kalau saya nggak bisa jawab kan Tuhan bisa tolong jawab ya. Tanya apa saja yang berkaitan dengan topik pengajaran bahwa anugerah dan karakter itu berjalan bersamaan. Penutup. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Coba, ternyata perbandingannya Bapak Ibu sekalian, seorang pembohong itu nggak layak diberkati.
Dia layak jadi orang miskin. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan, karakter. Ya, luar biasa ayat ini. Ajarkan sama anak-anak kita, Bapak Ibu, ajarkan. Di sekolah sejak TK belajar untuk jujur, mengampuni, memberi, setia, tulus, ajarkan. Sekalipun mereka harus sangkal diri pikul salib. Sekalipun mereka harus menderita karena kebenaran, Tuhan itu adil. Ajarkan sama anak-anak remaja kita untuk tidak suka membalas. Ya kan zaman sekarang kalau membalas temannya tidak dengan bogem mentah, tidak dengan fisik. Balasnya pakai apa yo? Tahu nggak? Ibu Nia, tahu nggak cara membalas anak-anak remaja kita sekarang? Pakai Bu, apa? Diviralkan. Pakai apa, Bu? Diviralkan. Diviralkan. Membuli No juga. viral, no justice katanya. Iya. Jadi dia pasang status, hei setan, wajahmu. Dia sebenarnya sedang membalas temannya itu. Atau dia membalas mamahnya. Hebat di rumah, di luar. Bisa nasihati, di luar bisa ngomong. Nah, itu sebenarnya cara anak-anak remaja kita sekarang toh. Iya, Pak. Membalas, melampiaskan emosinya. Jadi jangan pikir anak kita ngalah sebenarnya. Bukan, dia sedang marah itu. Betul nggak, Bu ya? Kebanyakan seperti itu, Pak. Di storyin mamanya, storyin temennya. Semua curhatnya di sosial media. Iya, aduh saya kesel banget tuh lihat zaman sekarang tuh. Nggak Kristiani sama sekali tidak rohani. Bahkan ibu-ibu loh. Ibu-ibu bisa nulis di statusnya, kamu pikir gerejamu tok yang bagus? Waduh, ini kepahitan sama gereja nih. Ya, aduh, ngeri. Ya, ayo kita perlu bertobat sama-sama aja anak-anak kita tobat ya. Jangan teologi kebablasan, anugerah. Itu hyper grace itu. Sesat itu. Grace itu juga memperhitungkan keadilan. Allah itu adil. Makanya ditekankan di bagian penutup ini, yang Tuhan cari apa? Karakter. Yang Tuhan cari apa? Sifat seperti Allah, seperti Kristus. Dunia itu tidak perlu promosi. Dunia perlu bukti Kristus di dalamku. Christ in you, Christ in me. Nggak usah banyak omong. Bahkan nggak perlu Anda khotbah. Nggak usah kepingin jadi pengkhotbah. Banyak pengkhotbah yang jatuh dengan perkataannya sendiri kok. Lebih baik Anda ngepel gereja, nata kursi. Lebih baik Anda ngurusin pelayanan parkir. Tapi hatimu tulus. Upahmu besar di surga. Jadi jangan takut hidup dengan hati yang jujur. Jangan takut untuk tampil dengan karakter yang tulus. Ajari anak-anak kita. Jangan kejar karisma, penghasilan yang tinggi, pencapaian. Tapi kejar perkenanan Tuhan. Lewat apa? Bukan hanya grace, tetapi juga karakter. Ingatkan mereka berulang-ulang, Bapak Ibu teman-teman, ingatkan anak-anak kita. Karakter. Tentu kita tidak sedang mengajarkan the positive thinking. Kita tidak sedang mengajarkan tentang karakter secara umum. Kita mau ajarkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, yang terakhir penguasaan diri. Kita ajarkan Yesus yang mengalah, bahkan rela mati di salib. Ajarkan itu. Real. Dan teladankan lewat kita, orang tuanya. Teladankan kita, para hamba Tuhan. Teladankan. Pastikan keberhasilan kita tidak dengan angkuh. Kita bilang karena aku bisa. Bukan. Tapi juga kita harus mengakui Tuhan membuat Yusuf berhasil karena responsnya, karena karakternya di mata Tuhan itu diperhitungkan. Lepas dari keputusan Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan generasi Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan bisa pakai saya yang tidak berkarakter baik. Bisa. Tuhan bisa berkati saya yang tidak berkarakter baik. Sangat bisa. Untuk apa? Untuk memberkati orang lain sebenarnya. Jadi saya hanya alat yang pada akhirnya kayak Nebukadnezar. Yang sebelum selesai tugasnya dipakai Tuhan, dia disebut hambaku. Tapi selesai tugasnya, dia dihukum Tuhan. Jangan kayak begitu ya, hamba-hamba Allah, para pelayan Tuhan. Sementara planning Tuhan belum selesai, Anda nampak aman-aman saja. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi setelah planning Tuhan selesai, giliranmu tiba. Kayak Nebukadnezar, dihukum Tuhan, dipermalukan. Ngeri Bapak Ibu. Ada dua ayat yang bertentangan nampaknya, tapi tidak.
Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia menghitung prajuritnya, dia sombong, dia merasa mampu, lalu Tuhan marah, Tuhan akan menghukum Daud, dan Tuhan menyuruh Daud memilih hukuman kayak apa. Dia bilang begini, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena besar kasih karunia-Nya. Tetapi dalam surat Ibrani, kepada orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak bertobat, orang-orang yang tahu kebenaran tapi hidupnya tidak benar, Tuhan bilang apa? Ngeri benar jika jatuh ke dalam tangan Tuhan. Lalu yang mana yang benar? Seperti Daud, enakan jatuh ke dalam tangan Tuhan? Atau seperti ayat dalam Ibrani, mengerikan itu kalau Tuhan turun tangan. Kedua-duanya benar. Kita punya hati tulus, kita punya karakter respon yang benar. Kalau jatuh dalam dosa, jatuh dalam tangan Tuhan, lebih baik. Kenapa? Orang yang tulus, orang yang berkarakter, itu akan mudah dipulihkan. Tapi Ibrani bilang, kamu yang tahu kebenaran, tapi karaktermu buruk, Tuhan akan hukum, dan itu sangat mengerikan. Kiranya pengajaran ini menolong kita membuat cakrawala yang baru, melihat bagaimana dialog dengan lintas iman, itu nggak membuat kita arogan, membuat mama kita yang masih nyembah berhala, yang menurut kita, melihat ipar kita yang pernikahannya tidak baik, selingkuh. Enggak, kita lihat sebelah mata. Kita lihat dengan cakrawala yang luas. Sehingga disitulah kasih, pengampunan, tidak menghakimi, itu keluar dari hidup kita. Dan justru itu yang akan menolong mereka menerima Yesus, bukan khotbah kita. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih Engkau tolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran ini, supaya kami semua berjalan di jalan Tuhan. Back to the Bible. Teologi kami adalah teologi Alkitabiah, bukan teologi A, teologi B, teologi C, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati sesi berikutnya, momen-momen berikutnya dalam Koram Deo ini, dalam nama Yesus. Amin. Silakan Amin. Ibu. Amin. Ya.